itu sudah ada suhbahnya Syekh Hisham tahun 2019, kemudian suhbahnya Syekh Nazim, lalu suhbahnya Syekh Abdullah Faiz Dagestan. Namun ini dirangkum di suhbahnya Syekh Hisham tahun 2019 bahwa pertama, pada saat Syekh Hisham belum memiliki putra, maka Syekh Abdullah Faiz Dagestan memberitahu kepada Syekh Hisham Al-Qobani bahwa kelak putranya yang akan menggantikan dan meneruskan perjuangan Syekh Hisham Al-Qobani setelah 3 mursyid. Nah, 3 mursyid ini siapa? Yaitu ketika Syekh Abdullah Faiz Dagestan itu mengamanahkan 3 mursyid penerusnya adalah pertama Syekh Muhammad Nazim Adil Kubro Syihbar. Jadi Syekh Abdullah Faiz Dagestan itu nulis penerusnya itu ada 3. Sebenarnya khalifahnya banyak, tapi penerusnya ada 3. Pertama beliau menulis Syekh Muhammad Nazim, kemudian beliau menulis Syekh Muhammad Adnan, adiknya Syekh Hisham. Lalu yang ketiga beliau menulis Syekh Muhammad Hisham. Kenapa Syekh Muhammad Hisham ditempatkan di nomor 3? Waktu itu masih teka-teki. Kenapa? Karena Syekh Adnan adiknya Syekh Hisham, mestinya kan dari yang tua dulu, Syekh Nazim, Syekh Hisham, Syekh Adnan. Tapi Syekh menulis penerusnya itu adalah Syekh Nazim, nomor 2 Syekh Adnan Al-Qobani, dan Syekh Hisham nomor 3 adalah Syekh Hisham Al-Qobani. Tapi semua murid gak ada yang berani bertanya, dan semua itu sudah terserah Syekh Abdul Faiz menulis. Dan sekarang diketahui bahwa ternyata Syekh Abdullah Faiz Dagestan menulis itu berdasarkan urutan kewafatannya. Terus sampai segitunya Syekh Abdullah Faiz Dagestan. Jadi memang wafatnya Syekh Nazim wafat duluan, lalu kemudian disusul Syekh Muhammad Adnan, disusul Syekh Muhammad Hisham yang terakhir ini. Jadi ini sudah sesuai Syekh sudah memprediksi hal tersebut, karomahnya wali. Lalu pada saat dan Syekh Abdullah Al-Faiz Dagestan masih hidup, itu sudah dikasih tahu mengenai penerus dari Syekh Hisham Al-Qobani. Kita bacakan khutbahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suhbah ini diberikan atau kebersamaan lingkaran Thariqah Naqsyabandi yang dimunculkan atau dideklar atau diucapkan oleh Syekh Hisham Al-Qobani pada suhbah tanggal 20 April 2019 di Fenton Zawiya, Michigan. Suhbah di waktu zuhur, yaitu Syekh Muhammad Nur Qabani atau putra Syekh Hisham sudah ditunjuk sebagai penerus Syekh Hisham sebelum Syekh Muhammad Nur Qabani lahir ke dunia ini oleh Syekh Abdullah Faiz Dagestan. Syekh Hisham Qabani menuturkan, beliau dan Syekh Abdullah Al-Faiz Dagestan menunjukkan sebuah suatu karomah kepada kami dengan mengatakan kepada Syekh Hisham, engkau akan memiliki seorang putra di antara para aulia, dan aku ingin kamu mencari Nur Muhammad. Ia mengetahui banyak melalui ajaran-ajaran fisika. Itulah alasan Dr. Nur Qabani diberitakan untuk menempuh studi kedokteran agar ia lebih banyak mengetahui tentang tubuh. Maka ia harus memiliki 2 sisi, dari fisik atau lahir dan spiritual.
Dan Syekh Abdullah Al-Faiz Dagestan berkata kepada Syekh Hisham Al-Qabani, ketika engkau mempunyai anak itu, panggillah ia dengan nama Muhammad, dan ia turun-temurun dariku. Maka Syekh Hisham melakukannya, menamai putranya sebagai Muhammad Nur. Karena diminta Syekh Abdul Faiz Dagestan, kamu harus mencari Nur Muhammad, putramu bernama Muhammad. Maka putra dari Syekh Hisham bernama Muhammad Nur. Qabani adalah marga dari keluarga Al-Qabani. Waktu demi waktu berlalu, dan saatnya ketika kita harus mengumumkan apa yang telah dikatakan oleh Syekh saya, yaitu Syekh Nazim, kata Syekh Hisham. Pada sallallahu sirah, Maulana Syekh Hisham memandang Dr. Nur Qabani seperti diperintahkan melalui Syekhnya, yaitu Syekh Nazim, dengan apapun yang Grand Syekh Abdullah Al-Faiz Dagestan telah membusanai Maulana Syekh Nazim. Syekh Nazim membusanai Dr. Nur Qabani atau Syekh Nur Qabani dengan apa yang beliau sandangkan kepada ayahmu, yaitu Syekh Hisham, dalam penampilannya. Artinya Syekh Nur Qabani menerima nubuah yang sama dengan yang diterima Syekh Hisham Al-Qabani, amanah yang sama dari Syekh Abdul Faiz Dagestan. Apa maksudnya di sini? Syekh Nazim membusanaimu, yaitu Syekh Nur Qabani, dengan apa yang beliau sandangkan kepada ayahmu, yaitu Syekh Hisham Al-Qabani. Dibusanai Syekh Nur Qabani itu dibusanai oleh Syekh Nazim sama yang diberikan kepada Syekh Hisham Al-Qabani. Ini berarti Syekh Nur Qabani menjadi penerus dari Syekh Hisham Al-Qabani. Syekh Hisham menuturkan, tarekat bukanlah mendengar dari satu orang ke orang lainnya tanpa menyerap apa yang kalian katakan. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sahabat-sahabat kami di sekarang sudah sedang mengadakan zikir. Saya ulang lagi. Syekh Hisham menjelaskan, tarekat bukanlah mendengar dari satu orang ke orang lainnya tanpa menyerap apa yang kalian katakan. Hasilnya Maulana Syekh Nazim menunjukkan kepada saya bahwa dia akan menjadikan cucunya, yaitu Syekh Nur Qabani, menjadi salah satu aulia dari 313 aulia. Jadi bukan Syekh Hisham takbir Allahu Akbar. Jadi memang dari aulia itu, wali-wali itu ada 100, selama masa itu ada 124.000 wali, dan yang tertinggi naik level berikutnya ada 7.007 wali. Itu 7.007 wali adalah tarikh Naqsyabandi. Dan wali-wali yang tertinggi itu di atasnya lagi jumlahnya ada 313 wali. Nah, Syekh Nur Qabani masuk di dalam 313 aulia. Syekh Hisham menuturkan, para malaikat bergembira dengan apa yang terjadi di sini pada hari ini. Beliau Syekh Nazim berkata, khalifahku adalah putramu. Jadi Syekh Abdullah Faiz Dagestan sebelum Syekh Nur Qabani lahir sudah ditunjuk. Pada saat sudah ada Syekh Nur Qabani, Syekh Nazim juga sudah menunjuk bahwa khalifahku adalah putramu, khalifahku adalah cucuku, yaitu siapa? Syekh Nur Qabani. Jadi khalifahku adalah putramu, kata Syekh Nazim, menunjuk ke Syekh Hisham, menunjuk ke Syekh Nur Qabani. Khalifahku adalah putramu, kata Syekh Nazim. Itu tidak diturunkan dari ayah kepada putranya. Jadi yang nunjuk Syekh Nur Qabani itu bukan dari ayah ke putranya, tapi yang nunjuk Nur Qabani adalah Syekh Nazim. Ini perlu diketahui ini sama orang-orang. Ini suhbah 19 Desember, tahun 2019 pada 20 April
Di Sufi Life tercatat ada tulisan, ada videonya dan ada tulisan. Jadi tarekat itu tidak diturunkan dari ayah kepada putranya. Ini bahasanya Syekh Syam, artinya yang nunjuk Syekh Nur Kabani adalah Syekh Nazim kakeknya dan Syekh Abdul Faiz Dagestan. Saya sangat keras kepadanya, dan Syekh Syam itu mendidik Nur Kabani sangat keras. Tapi saya telah mencapai apa yang diinginkan oleh para aulia. Jadi sudah sampai Syekh Nur Kabani dididik oleh Syekh Syam dengan sangat keras sampai pada level dia di aulia. Cobaannya banyak. Saya mampu melakukannya. Nah itu sampai dibimbing oleh Syekh Syam, Syekh Nur Kabani sampai menjadi waliullah karena saya mampu melakukannya. Saya tidak melihat seorang syekh kecuali syekh dengan level yang tinggi. Ia selalu menjaga wasifah hariannya. Jadi Syekh Nur Kabani itu menjaga amalan-amalan hariannya. Apapun yang ia terima untuk dibaca, ia bukan hanya membaca, tetapi juga menambahkannya di atas sholat najat, sholat malam, seluruh sholawat tasbih, dan ia selalu berdiri sebelum subuh hingga isyraq. Jadi Syekh Nur Kabani ini sering sholat malam sampai waktu isyraq, sampai terbit matahari dia tidak bergeming dari tempat dia untuk sholat. Ia akan membawa level-level yang tinggi. Sayyidina Asy-Syaikh tahu di mana beliau memberikan kekuasaan. Tak seorang pun telah mencapai level itu dalam situasi tersebut. Jadi Syekh Nur Kabani sudah dibimbing juga dibimbing oleh Syekh Nazim. Syekh Syam melanjutkan, siapapun yang memiliki sesuatu yang salah dengan Syekh Nur, datanglah padanya dan dia akan memecahkan masalahnya. Tidak perlu berdebat, mengatakan bahwa ia adalah ini. Maulana menyebutkan nama-nama tapi nggak disebutkan. Ini adalah para khulafah Sayyidina Al-Mahdi dan khulafah dari Grand Syekh, dan mereka lah yang telah menjadi aulia, waliullah. Bukannya karena ia banyak melakukan sholat, tapi karena hal itu telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Allahu Akbar. Mereka tidak ingin membuka rahasia lebih banyak lagi, meskipun ada banyak hal mengenainya, tetapi lebih baik mendengar suhbah darinya. Jadi Syekh Nur Kabani adalah salah satu dari aulia yang mampu mengekstrak rahasia dari silsilah keemasan tarekat Naqsyabandi, bukan melalui pekerjaan, melainkan dengan membawanya. Jadi marilah kita fokus pada apa yang baik dan apa yang buruk. Apa yang baik, dan Syekh Abdul Faiz Dagestan mengatakan bahwa dalam hidup kalian, jika kalian mempunyai masalah, kalian mempunyai satu hal yang dapat menjadi kekacauan bagi kalian, yaitu situasi yang memberi kekuatan hingga akhirat. Jadi kalian semua perlu untuk mencapai kehidupan di akhirat ini. Semoga Allah menerima baiat kita dan menerima kita di hadirat Nabi Muhammad SAW. Kita memohon akhir yang baik dan memohon agar dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW insyaallah. Dan kita memohon kebahagiaan bagi semua karena kita tersambung kepadanya. Sekarang kita memperbarui baiat kita, dan kami katakan bahwa ini bukan dari saya, tapi ini dari Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa yang menginginkan berkahnya, buatlah sedemikian rupa untuk Maulana Syekh Nazim dan Grand Syekh Abdul Faiz Dagestan. Wa min taufiq wal hurmati Fatihah.